Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliatul Ahmadiyah Tisaniyah, NPM 7217202992. Di sini saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri, yaitu dengan judulnya Gurun Sendu Milik Si Bintang. Di kala dakian kaki menapaki kerikil-kerikil yang bertumpukan di senja malam, desakan tangis bersorak-sorak dari ujung tepian hingga rombongan kasih sayang terbelenggu kenestapaan. Sampainya di puncak malam, para bintang berdatangan mendekat membawa air mata yang deras tak tertahan. Ia adalah bintang kecilku yang kupeluk erat di kala musim hujan datang dan musim panas terbentang. Perkenalkan aku dan bintang-bintang kecilku yang ingin rasanya dipeluk seorang raja, ialah ayah, di mana di setiap hari juga ingin rasanya digendong sama seperti teman-teman biasanya, diantar setiap masuk sekolah dan dijemput setiap pulangnya. Iri rasanya sesuap nasi berlayar di depan mulut mereka yang diratukan oleh rajanya. Bermain air di halaman juga hal yang sangat dan sangat aku inginkan di setiap perjalanan siang dan petang. Bintang-bintang kecilku adalah sosok bintang yang sinarnya bercorak keabuan. Ia sendu, tetapi rautnya candu dengan sebutir senyuman pilu. Aku tidak tahan ketika jarak melampaui kerinduan. Senyuman mereka sangat palsu di setiap berdiri di ribuan orang. Aku hanya bisa diam meskipun rasa ingin melawan. Aku juga punya raja di waktu lalu. Masaku sangat panjang bersamanya. Sedangkan bintang-bintang kecilku hanyalah 4 tahun mendekap di pangkuannya. Sebenarnya mereka masih tidak tahu apa-apa, hanya candaan saja yang mereka rasa. Tapi sekarang bukan lagi biasa saja, namun sangat jatuh sejatuh-jatuhnya. 4 tahun itu bintang-bintang kecilku sudah tidak merasakan senyuman dan candaan asli dan murni dari ayah. Sehingga sang ayah memalingkan diri dari kesakitan yang ia rasa. Sebenarnya aku sudah tahu, akan tetapi bintang-bintang kecilku sangat larut dalam kesenangannya. Sehingga apa yang dialami ayah mereka pun tidak tahu dan tidak terlihat oleh mata mereka. Tuhan pun tertawa melihat candaan mereka dengan ayah, sedangkan aku terpaku seolah-olah akal hilang tak terpadu. Candaan dan gurauan itu hampir sepi, terhalang sesaknya dan yang meliputi tubuh ayah. Mereka tiba-tiba terkejut dengan situasi apa yang sudah mereka rasakan saat itu. Pada saat itu, mereka sudah sedikit memahami apa yang ayah rasa, bahwa semua hanya gurauan semata yang tak akan pernah berujung gembira. Aku memandangi mata mereka yang sayu dan raut wajah yang sendu. Percakapan-percakapan antara aku, bintang-bintang kecilku dan ayahku adalah kado yang dibungkus rapi dengan secercah kain berapi, hangat namun sekejap. Ayah berbaring ditemani selimut kekhawatiran. Pikirnya ayah pasti menang dari ribuan-ribuan paku yang menyerang. Tiba-tiba terdengar isakan tangis dari luar ruang. Ternyata isakan tangis itu berarah dari para bintang kecilku. Aku berlari dan memeluk tubuh mereka yang tiba-tiba menggigil. Tanyaku, kenapa kalian menangis? Kan di sini sudah ada kakak dan ibu. Mereka pun menjawab sambil sesenggukan. Bukankah kemarin ayah masih riang? Seolah tidak ada sedikit pun rasa kesakitan. Jawaban mereka yang terheran. Aku pun tiba-tiba menumpahkan air yang bergelimang di mataku. Kupeluk erat mereka sambil berkata, kakak akan terus memeluk kalian di setiap gurauan dan kesedihan. Tak henti-henti, mereka masih tak menyangka dengan semua yang dialami ayah. Setelah 4 hari dari waktu ayah yang terus berbaring, kelihatannya ayah sudah mulai membaik dibanding kala itu. Waktu matahari terbit, aku dan bintang-bintang kecilku kembali menapaki gurun yang lalu, di mana kicauan burung merpati dan mekarnya bunga melati tertampak dari kejauhan. Bintang-bintang kecilku bergendong di kanan dan kiri lenganku. Mereka sedikit tersenyum dengan ocehan yang kupalingkan dari kegelisahan. Sesampainya di gurun,
Mereka mengambil selembar daun magnolia pita dan kayu kecil yang dilumuri sedikit tinta. Tiba-tiba, mereka menulis sebuah majas untuk ayah, di mana surat itu akan menjadi tahta dalam dakian-dakian langkah yang tak berarah. Aku dan bintang kecilku pulang dengan sedikit kekhawatiran dan saling berdekapan. Sesampainya di tengah perjalanan terdengar lagi isakan tangis yang begitu kencang dari berbagai arah. Bintang-bintang kecilku mulai hilang arah dan tidak karuan sehingga orang-orang datang memeluk aku dan bintang-bintang kecilku. Pikirku, ada apa? Ternyata gurauan dan candaan ayah yang kemarin rayuan-rayuan yang akan sirna. Dari situlah aku dan bintang-bintang kecilku tercipta menjadi bintang yang sinarnya sendu. Tidak apalah, karena kesenduan itu akan terbalas nanti ketika aku dan bintang kecilku menjadi diri yang bersinar di luasnya buana. Itulah cerita pendek yang aku tulis dengan kisah yang benar-benar ingin sekali dibuat cerita. Sebenarnya masih banyak, namun kataku habis pada saat aku dan bintang-bintang kecilku menulis di gurun sendu waktu itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.